kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan yang telah disampaikan pada hari ini. Kita memang membuat pertemuannya tidak untuk banyak orang, Pak. Maksimal hanya 15 orang saja kita undang. Karena apa? Karena memang kita ingin memberikan informasi yang jauh lebih detail ketimbang nanti pertemuan berikutnya. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu bisnis yang akan nanti disampaikan oleh Pak Rudi. Cuman sebagai pembuka, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin nanti menjalankan sebuah bisnis itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan benar-benar. Yang kalau dalam istilah bisnisnya itu namanya konvergensi. Ada 5 konvergensi kalau kita ingin mengambil keputusan bisnis apa yang akan kita jalankan. Pertama, company profile-nya. Sejauh mana kredibilitas perusahaan yang akan kita tekuni. Yang kedua adalah produknya. Produknya ini mempunyai nilai jual apa tidak. Produknya ini unggul atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah sistem pembagian bonusnya. Apakah kalau kita menjalankan bisnis ini kita akan mendapatkan penghasilan seperti yang kita inginkan. Yang keempat adalah timing, waktu. Waktu ini sangat berpengaruh, berkaitan dengan momentum. Memang tidak ada jaminan bisnis baru momentumnya lebih baik, bisnis yang sudah lama tidak ada momentumnya. Biasanya kalau bisnis yang baru itu momentum kita akan lebih besar untuk memulainya. Begitu. Yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah technical support system. Sistem yang akan memandu kita bagaimana menjalankan bisnis ini dengan benar sehingga terarah. Sehingga target yang sudah kita tentukan itu bisa kita kejar dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Itu namanya support system. Support system itu yang akan nanti membantu, karena tidak mungkin menjalankan sebuah bisnis kalau tidak ada tim yang akan membantu. Dan tim akan memandu kita, mengedukasi, mentoring, pelatihan, training, dan lain sebagainya. Dan bagusnya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi itu langsung dari orang yang sangat paham mengenai seluk-beluk bisnis One More di Indonesia. Kita harus berbangga hati karena kita mendapat informasi dari narasumber yang kalau istilahnya itu ring satu, Bapak Ibu. Orang yang sangat paham di Indonesia mengenai bisnis One More itu. Makanya nanti kalau boleh saya minta izin, mohon handphonenya jangan ada suaranya, disilentkan. Ya, kalau memangnya ada pentingnya nanti untuk berkomunikasi silahkan keluar sebentar. Kalau ingin buang air kecil, mendingan buang air kecil sekarang. Jangan nanti di tengah jalan tiba-tiba kebelet pipis, itu sangat mengganggu konsentrasi yang lain. Oke, ada alat tulis, dikeluarkan alat tulisnya. Gitu. Jadi nanti kalau ingin ditanya, tahu, catat mana yang ingin ditanya. Jangan lupa. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu dari saya sebagai pembuka. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kita persilahkan kepada Pak Rudi untuk menyampaikan informasi detail mengenai bisnis One More di Indonesia. Terima kasih. Mari Pak. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya jujur Pak, ini saya agak grogi di sini ya, karena memang dari sisi pengalaman di network kan saya memang belum seberapa, dan itu saya akui. Memang leader-leader aja banyak yang nggak tahu saya, itulah buktinya gitu kan. Tetapi saya senang juga sebenarnya kedatangan kita ini kan sudah beberapa kali tertunda gitu kan. Dan mohon izin juga besok pagi saya harus balik ke Jakarta. Tetapi selesai di Jakarta sekitar 2 maksimal 3 hari saya bisa balik lagi kemari gitu kan. Artinya memang antusias. Karena memang beliau sangat ingin, ayo kita di Medan gitu. Minimal kita silaturahmi dulu. Masalah nanti bagaimana biar mereka nanti yang melihat. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rudi Simon. Saya saat ini tinggal di Padang, saya asli orang Padang. Dan kedatangan kami di sini memang ingin men-sharing sebuah informasi yang lebih tepatnya itu datang dari Istanbul, Turki. Jadi ini adalah perusahaan yang sudah eksis di 23 negara, yaitu One More International. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa One More saat ini sudah
menginjak 4 bulan di Indonesia. Sejak pertama kali ada 4 bulan di Indonesia, dan alhamdulillah ada banyak faktor di situ yang membuat ini bisa diterima oleh masyarakat, sehingga walaupun kita baru 4 bulan itu impactnya luar biasa. Jadi sambutan tes pasar kita itu kesuksesannya jauh melampaui yang kita harapkan, begitu kan. Nah, jadi ekspektasinya itu betul-betul luar biasa sekali. Nah, ini memang sesuai dengan apa yang kami lihat dan kami cerita dulu sama pihak Istanbul. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita tahu semua sekarang ini kan COVID-19 ini hampir memukul semuanya, termasuk dunia jaringan pun sebenarnya. Makanya itu penting lah, makanya yang disampaikan oleh Pak Agung tadi itu masalah 5 konvergensi itu, baik itu technical support ya, support system, tetapi yang paling penting dari situ adalah track record dari company profile itu. Nah, track record. Sebenarnya ini acara sangat nyangka akan seperti ini. Saya kira hanya terbentuk aja karena waktu saya gitu kan, karena saya harusnya harus bawain fokus nih Pak. Harusnya dia lebih ada video juga yang ingin kami tunjukkan. Tetapi nggak apa-apa, nanti kita bikin grup. Nanti saya akan share video file-file semuanya secara resmi. Dan kalau memang Pak Agung masih memerlukan saya, selesai dari Jakarta saya terbang lagi ke sini. Jadi nggak saya kemana-mana lagi, saya terbang lagi kemari. Dan kalau mau BOP kita bisa lakukan itu secara lebih profesional, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai aja sedikit cerita tentang One More International ini. Nah, One More International ini itu dulunya adalah perusahaan pabrik herbal di Turki, di mana pabrik herbal ini namanya itu One More Medical Sanayi. One More Medical Sanayi ini umurnya kurang lebih sekitar 20 tahun. Dia memang fokus di pengobatan tradisional yang berpusat di Jazirah Persia. Nah, saya perlu sampaikan, Turki ini bukan bangsa Arab, dia juga bukan bangsa Eropa, tapi dia bangsa Persia. Turki ini sama dengan Iran, ya, gitu kan. Nah, jadi selama 20 tahun dia fokus di tradisional, tetapi dia tradisinya itu tradisi Persia yang sudah turun-temurun. Dan memang awal produk One More ini dulu memang dia lebih ke arah stamina serta daya tahan tubuh. Nah, ini memang tepat sekali dengan kondisi sekarang, karena dari semenjak kekaisaran Turki Utsmani dulu itu memang banyak sekali ternyata tradisi-tradisi pengobatan Arab yang dipakai di sana, gitu. Makanya orang-orang Arab itu dia punya makanan itu dia tradisinya kesehatan. Makanya kalau kita kan orang Indonesia makan kambing itu kan katanya kolesterol, asam urat tinggi. Kalau orang sana itu Pak makan kambing itu bisa 3-4 kali sehari, makan domba, karena itu memang tradisional. Jadi inilah yang dicoba. Nah, mulai tahun 2014 One More Medical Sanayi cukup pede untuk go internasional, cukup pede. Nah, tetapi dia menggunakan semenjak tahun 2014 seluruh sistem marketingnya berubah menjadi konsep network marketing. Dari yang tadinya itu konvensional, dia berubah 100% menjadi konsep network marketing dan berubah namanya menjadi One More International. Nah, itu didirikan tahun 2014 di Istanbul. Tetapi 3 tahun pertama sampai 2017 dia tidak kemana-mana, hanya di Turki aja. Tetapi dari 200 perusahaan perusahaan bisnis jaringan yang dari Turki, hari ini One More Medical adalah perusahaan network lokal Turki terbesar di Turki, Pak. Dan alhamdulillah One More Europe ini adalah masuk dalam 100 perusahaan Turki pembayar pajak terbesar di Turki. Nah, inilah yang membuat kami track record. Nah, saya sedikit cerita tentang sejarahnya One More. Nah, semua informasi ini Bapak Ibu jangan telan dulu, searching nanti di website, bahkan di website PBB sendiri, searching juga di Google, YouTube, karena sekarang jejak digital ini kita nggak bisa lagi. Kalau dulu Pak leadernya cerita kita percaya, kalau sekarang jejak digitalnya ada semua, gitu kan. Nah, jadi One More ini setelah dia 3 tahun dia besar nomor 1 di Turki, akhirnya dia membuka pertama kali 2017 itu di Belanda, Pak, sama Austria 2017.
besar di situ. Akhirnya sampai terus ke Siprus, terus ke Amerika Latin, yaitu di situ ada Venezuela, ada Meksiko, dan bulan Maret tahun ini kemarin sudah masuk juga di Amerika Serikat. Tapi negara-negara ini dia merata, dia begitu merata. Jadi Arab Saudi itu udah sejak tahun 2017, Cina itu 2018, India juga 2018. Nah akhirnya saat ini sudah menempuh 23 negara. Dari 23 negara ini, OneMore mempunyai kantor perwakilan di 8 negara. Yang mudah-mudahan insya Allah akhir tahun ini juga dia juga punya kantor perwakilan terbesar dari semua kantor perwakilan, yaitu di Jakarta, Indonesia. Saat ini ada 3 kantor service center, ya, dan itu sudah berdiri. Yang satu ada di 3 kota, yang satu di Kota Pekanbaru. Kalau Bapak Ibu ada ya yang informasinya, Kota Pekanbaru 3 lantai, 2,5 lantai ya, 2,5 lantai ya, di Pekanbaru, kemudian di Padang 2,5 lantai juga, kemudian di Makassar ini service center. Tujuan dari service center ini adalah untuk memberikan semua perwakilan identitas di setiap daerah gitu. Dan ini dibiayai 100% oleh OneMore International, karena ini diperlukan menjelang dibukanya kantor pusat kita di Jakarta, yang kemungkinan besar itu di Meruya, Jakarta Barat. Nah, tempatnya ancang-ancang sudah ada. Nah, semenjak 4 bulan kami dari Indonesia memang pertama kali concernnya itu di legalitas, Pak. Kami belum bicara dulu masalah produk, marketing plan, sistem dan lain-lain. Kita hanya bicara tentang legalitas. Seperti apa komitmennya legalitas ini. Dan memang pihak Turki ini sendiri mengamini ini. Karena di setiap negara yang dia masuki, dia selalu bicara legalitas dulu, Pak. Gitu. Minimal izin dia masuk di situ. Oleh karena itu dulu, ketika kami mengetahui, karena waktu itu kami dikirimi produk sampel dari Turki, kami mencoba, karena impactnya dengan mata kepala sendiri, bahkan saya sendiri juga ngalamin, saya bilang ini sangat dibutuhkan masyarakat, terlepas dari bisnisnya. Walaupun bisnisnya nggak ada, tetapi saya melihat waktu itu azas manfaat dari konsep produk dari OneMore ini memang yang ditunggu-tunggu masyarakat selama ini. Karena dengan biaya yang sangat rendah, masyarakat kelas bawah bisa juga mengikuti pengobatan itu gitu. Karena rata-rata pengobatan sekarang opsinya jujur, tidak memihak kepada orang yang ekonominya bawah. Karena hitung-hitungannya udah juta-jutaan, ratusan juta gitu. Nah artinya apa? Dengan adanya teknologi transdermal ini bisa menjadi opsi yang bisa dicoba oleh masyarakat Indonesia. Memang di awal kita akan dicemooh, saya sendiri sering dicemooh. Karena betul ini cuma kayak begini, ini kan cuma tempelan, harganya segitu gitu. Karena di Padang sendiri beberapa case itu orang-orang yang kaya, yang ternyata orang kaya itu Pak, dia sering kena yang namanya itu saraf kejepit, Pak. Saraf kejepit. Dan dia udah jutaan itu habis uang gitu kan. Tapi dengan konsep ini alhamdulillah 15 menit, 30 menit besoknya udah nggak ada lagi. Tingkatannya sudah tingkatan menyembuhkan. Makanya itu dalam sebuah keterangan yang disampaikan oleh Dr. Setio, ini sebenarnya bukan lagi suplemen tingkatannya, tetapi dia sudah masuk ke tingkatan obatnya. Dia tidak lagi, jadi dia tidak sama. Bahkan cara kerjanya sendiri produk transdermal ini berbeda dengan produk yang lain yang kita kenal. Karena secara umum kan dia konsumsi lewat mulut, gitu kan? Konsumsi lewat mulut. Nah, dulu sekitar bulan, saya lupa, sekitar bulan 3 atau bulan 4 itulah, sudah saya pulang dari Malaysia. Waktu itu memang di website itu mereka mengumumkan berdirinya 5 pasar baru, Pak. Jadi yang pertama itu Spanyol, Rusia, Arab Saudi, Indonesia. Nah, jadi leader-leader internasional fokusnya yang dari Eropa ini mengejar 5 negara ini. Termasuk salah satunya itu namanya itu Mr. Gurkhan Kandemir, gitu kan? Gurkhan Kandemir. Mr. Gurkhan Kandemir ini kebetulan kontak cari di Facebook. Nah, alhamdulillahnya itu ketemu sama saya. Nah, jadi ketika mereka umumkan itu Pak Bu, mereka leader-leadernya ini keliputan nih mencari ke 5 negara ini. Gitu. Dan saat ini alhamdulillah
pangsa pasar terbesar dari semua negara baru itu adalah Indonesia. Nomor 2-nya baru diikuti oleh Rusia dan Spanyol. Tetapi paling yang menarik adalah Bapak Ibu, dalam 4 bulan pertama omzet Indonesia ini sudah omzet terbesar nomor 2 di dunia dari 40 kota di dunia. Omzet Jakarta itu adalah nomor 2 di dunia, yang insya Allah bulan depan saya pastikan jadi nomor 1 di dunia. Itu nggak bisa disentuh lagi. Kenapa? Karena kita bekerja keras, Pak. Bekerja keras karena memang produknya ini akan diburu. Saya tidak mau melebih-lebihkan. Anda semua yang mengambil nanti peluang ini akan berhadapan dengan satu fakta. Anda akan dikejar produk yang luar biasa, Pak. Orang siap berkelahi itu mendapatkan produk ini. Nah, jadi memang ada hal beberapa case yang terjadi kemarin itu ada yang mengatakan produk kita menghasilkan proses. Sebenarnya bukan proses, Pak. Produk ini dikirim dari Turki, kan Bapak Ibu tahu, belum ada pabrik, belum ada kantor di sini kan, karena kita memang masih baru. Otomatis produk itu dikirim dari Turki ke alamat masing-masing. Cuman sejak 1 bulan ini kita robah caranya itu supaya jangan terlalu lama. Kita suruh aja mereka stok di Indonesia, gitu kan? Mereka stok di Indonesia, nanti kantor ini admin yang mencoba. Nah, kami sangat percaya diri karena kami mendapatkan dukungan penuh dari Mr. Mehmet Kilic. Beliau adalah duta besar Turki untuk Indonesia. Kami sangat dibantu, bahkan PT kita sudah selesai, nanti di grup saya sharekan PT One More Indonesia itu, dan mudah-mudahan akhir bulan ini BPOM kita keluar karena sudah jalan, sudah BPOM, dan proses kita sangat cepat. Kenapa? Karena memang ternyata dari pengacara sendiri bilang ternyata produk One More ini pengurusannya nggak sesulit yang dimakan, Pak. Dia kalau dimakan dia ada ngaruh, ngefek. Kalau ini kan iritasi enggak, nyebab sakit enggak gitu. Dia lebih keluar gitu loh. Lebih tempelannya keluar. Jadi ini yang menyebabkan cepat. Nah, mudah-mudahan ini kabar baik. Dan saya juga dapat penjelasan dari pengacara setelah BPOM dia akan menyusul namanya itu sertifikasi halal dari MUI. Nah, sertifikasi dari MUI, kemudian AP2LI. Nah, itu dulu yang ini, dan kita sudah di-handle oleh pengacara juga. Kita sudah pengacara, artinya apa? Dari situ proses perjalanan yang sebentar ini, saya berkeyakinan bahwa ini akan bisa sukses di Indonesia karena memang legalitas ini mereka bangun betul-betul dengan ini, dan itu yang membuat kami yakin sampai hari ini kami berani ngomong keluar gitu loh, Pak. Nah, ini ada peluang. Tetapi terlepas dari itu semua, saya juga tahu dunia network marketing di Indonesia itu bukan barang baru, Pak. Bukan barang baru, baik yang lokal atau dari luar negeri. Nah, sekarang dengan masuk lagi satu lagi, One More. Ini apa sih keunggulan dan kelebihan One More? Kenapa kita harus pakai One More? Karena kan yang namanya bisnis kan nggak cuma One More, masih banyak. Anda bisa pilih mana pun baik lokal. Bahkan kalau Anda mau sabar, ada katanya itu meme, Anda sabar aja tongkrongin di Facebook, sekali seminggu pasti ada tuh multi level baru yang nongol di situ gitu kan. Baik itu produk, mau investasi gitu. Nah, cuman waktu saya di Pekanbaru, bukan seminggu baru nih katanya kan, tiap hari ada katanya kan. Nah, jadi artinya memang peluang ini sebenarnya banyak. Nah, pertanyaannya kenapa harus One More? Kan di mana posisi kita? Bagaimana track record proses perjalanan kita? Nah, ini memang materi ini udah masuk ke kita ini sekarang ini apa nih? Leaders Club apa? Presentasi umum. Presentasi umum dulu ya. Jadi karena ini judulnya adalah presentasi umum, saya akan bercerita tentang yang pertama tentang produk serta marketing plan, gitu kan? Nah, mudah-mudahan 1 jam dari sekarang saya akan bicara tentang produk dulu sedikit, mungkin jam 1 nanti ya kita sama-sama. Kita break, nanti kita lanjutkan lagi. Gitu. Nah, produk One More ini dia fokus di pembuluh darah, inti sel darah. Tidak ada satupun produk suplemen dari 10 item yang ada di One More, tidak ada satupun yang masuk lewat mulut. Dia semuanya lewat kulit. Gitu. Kebanyakan ditempel, 9 ditempel, 1 yang dioleskan ke wajah yaitu masker kita, gitu kan? Nah, jadi masker. Nanti kalau mau nanti saya minta izin, terserah mau laki-laki mau perempuan boleh.
saya minta satu orang nanti, nggak lama, 30 menit aja, 20 menit ya, berapa masker? Berapa lama? 20 menit. Minimal itu kan 15 menit, tapi Kita bikin aja lah. sampai 40 Setengah jam, kami akan 20 menit coba aja. tapi foto dulu, menambah keyakinan, beda nggak, gitu kan? Akan barang ini kan harus before and after, tapi kita nggak mau harus dari luar, kita harus buktikan dulu, ya kan? Kita nggak bisa ngomong-ngomong aja gitu, buktinya nggak ada, gitu kan? Nah, dari 10 produk One More, saat ini baru 8 yang dijual di Indonesia atau Asia Tenggara, yang 2 lagi belum boleh keluar dari Turki. Itu masih internal Turki aja. 8 sudah dijual di pasar internasional. Nah, dari 8 ini dia ada 3 varian. Yang pertama itu adalah suplemen, yang kedua adalah skincare, yang ketiga untuk detoksifikasi. Ya, jadi skincare ini untuk kecantikan, gitu kan. Kemudian ada detoksifikasi. Jadi di 3 lini ini, walaupun produk kita tidak banyak, tetapi produk ini yang keunggulannya One More adalah salah satu produknya dia dengan produk yang lain itu tidak saling tumpang tindih, Pak. Ya, dia mempunyai tempat bermain di arena masing-masing. Nah, dia di situ. Jadi kalau yang detox dia di situ, yang pelangsing dia di sini, yang untuk energi dia di sini gitu. Jadi dia tidak tumpang tindih. Ada beberapa case di beberapa perusahaan produk yang ini itu mirip-mirip dengan yang ini. Jadi tumpang tindih, Pak. Jadi yang ini laku, ini nggak laku jadinya gitu. Ini juga selling point yang kuat. Nah, saya biar ada gambaran, nanti Bapak Ibu kebetulan di Google, tapi memang mohon izin saya itu bahasanya memang mayoritas Inggris. Tadi malam kita ada sempat searching ya. Jadi memang mayoritas bahasa Inggris. Ada juga kok bahasa Indonesia. Diketik aja nanti untuk mempelajari, karena ini kita harus tahu dong bidang yang mau kita masuki ini, peluangnya ini gitu kan. International Journal of Transdermal. Nanti di kalau ada yang bisa di copy, kemudian ditranslate pakai Google Translate, Pak. Itu bahasanya bisa nampak di situ. Gitu kan? Nah, saya perlu cerita. Transdermal ini dia bekerja melewati jaringan pembuluh darah yang masuk lewat kulit, Pak. Dia langsung, nah dari pembuluh darah inilah yang akan dihantarkan ke seluruh organ. Dia masuknya di situ. Jadi kalau saya boleh gambarkan, Tuhan ini memberikan kepada kita makanan ya, makanan untuk kita bisa bertahan hidup. Itu fitrahnya lewat mulut, Pak. Makanan. Tidak ada satu, sebenarnya tubuh manusia ini nggak perlu lagi, Pak. Mau obat mau apa nggak perlu lagi. Karena tubuh manusia ini dia punya sistem self defense atau imun tubuh. Dia seperti rumah sakit, Pak. Cuma dikarenakan pola manusia ini sudah melebihi batas, ini yang menyebabkan nggak keseimbangannya lagi. Jadi gula darahnya naik, kolesterolnya naik, gitu loh kan. Makanannya nggak dijaga sehingga ginjalnya rusak, sehingga dia harus cuci darah. Gula darahnya naik, yang menyebabkan vertigo, pikirannya kacau, dia bisa stroke, gitu kan. Pembuluh darahnya bisa pecah. Ini macam-macam kerusakan organ ini. Nah, untuk bisa bertahan hidup, Tuhan itu memfitrahkan kepada manusia melewati makanan yang ada di alam. Tapi dikarenakan gangguan kesehatan, dia harus ada asupan tambahan dari luar, Pak. Dan ini tidak dari alam lagi. Dia dari alam sebenarnya, tapi diolah untuk mencukupi kekurangan suplemen. Jadi sebenarnya kalau boleh kita bilang, saat ini makanan itu sebenarnya nggak cukup, Pak, untuk kita menopang ini. Karena banyak sekali kebiasaan buruk kita. Suka begadang, ada yang merokok, ada yang minum, gitu kan. Makan kolesterol, makan lemak jahat, apa semua. Kemudian bahan-bahan pengawet yang nggak bisa kita hindarkan lagi, gitu kan. Nah, sehingga wajib hukumnya kita akan menambah asupan itu lewat suplemen yang datang dari luar. Makanya bagus, Pak, orang-orang yang beli madu, terserah, nggak harus produk One More, vitamin gitu kan, ambil aja, Pak, gitu, untuk menambal kekurangan kita itu. Konsep sederhananya, mohon maaf saya bukan ahli kesehatan, saya hanya mendapatkan apa yang saya pelajari. Tetapi minggu depan, Pak Ide, saya akan coba koordinasikan dengan Dr. Setio. Dia akan memberikan training produk selama 2,5 jam
dia akan bercerita. Itu dia karena dia dokter senior di Indonesia, dia akan bercerita tentang produk aja. Dia tidak bercerita tentang sistem. Kalau nanya marketing plan jangan ke dia. Dia hanya sebagai produk konsultan dari One More gitu kan. Dia akan bercerita menjelaskan kepada kita dari sisi medis, dari sisi kalangan itu transdermal itu seperti apa, kan seperti itu. Nah, makanan yang masuk lewat mulut Pak, pertama kali ya logika sederhananya dia akan masuk ke lambung dulu Pak. Dia ketemu di situ sama asam lambung gitu kan, semua. Kemudian dia disaring oleh ginjal, diserap oleh hati. Nah, kemudian darah kita dipompa ke seluruh tubuh. Nah, tahapan sekarang ada satu survei yang mengatakan orang-orang yang di atas 25 tahun Pak, itu daya serap tubuh dia untuk terhadap makanan Pak, nutrisinya ya, itu nggak sampai lebih dari 30% Pak. Kenapa? Dia banyak sekali menjadi sampah di situ, jadi sisa di situ. Nah, ditambah orang-orang yang mungkin organnya itu menjadi terganggu. Nah, yang bertugas menyerap nutrisi dalam tubuh itu adalah satu organ kita namanya itu hati Pak. Hati. Nah, hati inilah yang bertugas. Kalau hati kita itu terganggu Pak, maka lebih rendah lagi daya serapnya dia. Baru nanti disebarkan ke darah. Transdermal, asupan gizi itu dibalik Pak. Dia tidak mulai dari awal, tapi dia masuknya itu langsung ke pembuluh darah kita. Jadi produk transdermal ini adalah teknologi 5.0. Kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya itu teknologi 4.0, itu namanya teknologi nano. Kalau pernah dengar namanya itu teknologi nano, itu teknologi 4.0. Tapi sekarang ada namanya teknologi 5.0, yaitu transdermal ini. Karena dia langsung bekerja di pembuluh darah. Dikarenakan dia bekerja langsung di inti sel pembuluh darah kita, dia akan menyebabkan yang namanya itu reaksinya sangat cepat Pak. Karena dia diserap di atas 90% tanpa melihat kondisi organ orang itu. Nah, ini memang satu terobosan dalam dunia kesehatan. Jadi dalam bisnis pun juga seperti itu sebenarnya. Mesti ada yang baru di situ. Nah, sampai saat ini belum ada teknologi untuk dunia kesehatan yang melebihi teknologi 5.0. Sebenarnya ada satu lagi di situ, namanya stem cell. Tetapi yang datang ke Asia Tenggara itu rata-rata stem cellnya itu levelnya masih belum seperti standar yang ada di Amerika dan Eropa. Jadi di 5.0 itu ada satu lagi namanya itu stem cell Pak. Jadi sel punca namanya. Itu juga teknologi 5.0. Kalau nano itu masih 4.0 Pak, gitu loh. Jadi artinya ada keunikan tersendiri. Nah, jadi ini reaksinya sangat cepat. Dan memang tujuan dari produk transdermal ini yang pertama itu adalah melihat tren zaman sekarang Pak. Yang pertama itu dia simple. Anda nggak perlu lupa berapa kali minum obat, karena begitu Anda tempel, Anda boleh lupa 3 hari, tapi dia tetap nempel di situ, Pak. Jadi lebih simpel gaya hidup orang sekarang, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk bahan-bahan yang belum jelas kedudukannya ketika konsumsi oleh mulut, dia mencegah organ kita bekerja lebih keras. Misalnya dia tidak ginjal, tidak apa, karena dia di luar, dia masuk ke darah, jadi dia tidak merusak usus kita, nggak ada istilah usus buntu apa gitu kan, dia tidak seperti itu, dan dia tidak menyebabkan healing crisis. Yang ketiga, Bapak Ibu kalau sempat dengar suplemen, kalau diminum dia punya healing crisis. Misalnya kalau ini diminum nanti ini panas lah, ini apa, kepalanya pusing, nggak bisa jalan, kepala ini. Kalau nggak, transdermal ini sedikit pun tidak ada ini, tidak ada. Jadi tidak ada tuh orang yang kepalanya nenyuk-nenyuk, dia nggak bisa jalan. Tahu cordyceps kan? Nah, coba kalau cordyceps itu Anda minum 3 hari Anda nggak bisa jalan Pak, gitu loh. Nah, ada orang muntah-muntah apa gitu. Tapi transdermal karena dia halus sekali mainnya, sama sekali nggak ada ini, ya kan? Terus yang keempat adalah kelebihan dari transdermal ini, dia itu betul-betul herbal dari One More ini. Jadi bukan kimia. Kalau di rumah, jadi gini, transdermal paste itu di semua rumah sakit ada. Tidak ada satupun orang rumah sakit. Ada nggak orang kesehatan di sini? Yang dokter rumah sakit, yang bekerja di rumah sakit atau bidan perawat rumah sakit? Ada ya? Nanti Bapak Ibu boleh tanya. Ada nggak tahu transdermal paste? Semua tahu. Semua tahu. Saya jamin. Transdermal paste itu opsi terakhir bagi orang yang sudah merasa sakit, Pak.
Itu ditempel memang hilang sakitnya. Pets itu. Ya kan itu transdermal. Tapi itu kimia, Pak. Istilahnya. Dan harganya satu kali pets tempelan yang kecil seperti yang ditempel Bapak itu paling murah 1.200.000. Yang ngomong itu direktur rumah sakit, mantan direktur utama rumah sakit Imam Arifin Ahmad di Kota Pekanbaru. Dia salah satu pendiri rumah sakit Dharma. Saya kok yang menginginkan gitu kan. Nah ini memang mahal sekali Pak pets itu. Nah tapi kelebihan di kita itu kita herbal, kitanya herbal. Nah jadi artinya ini luar biasa. Yang perlu kita ini kan, yang penting orang coba dulu. Kita share azas manfaat dulu. Nah ini terbalik. Kenapa dari tadi kita belum bicara ini bisnis bagus, Anda bisa jadi kaya, Anda bisa, kita nggak mau nyebut itu dulu. Kita artinya apa? Produk kita ini kita harus tahu dulu nih. Jadi tidak hanya, memang saya akui banyak teman-teman kayak di Pekanbaru, di Padang, mereka kepengen dapat duit. Ya itu tidak saya salahkan, tetapi paling penting adalah kita harus rubah mindset di One Mall ini. Kita mau bantu orang, kita kasih mereka solusi bahwa ada loh, nggak semuanya loh perawatan kesehatan yang bagus itu harganya mahal gitu. Karena produk kita kalau untuk suplemen detoksifikasi kan paling mahal itu adalah kolagen. Kolagen itu 12.500 untuk 3 hari. Ini kolagen kita. Nah ini kolagen. Ya, jadi di kolagen ini Pak produk kita. Ini yang paling mahal ya. Ya, yang paling murah itu adalah ini, Painless Night Glue. Painless Night Glue ini harga termahalnya satu kali perawatan untuk 3 hari 6.000, 5.350 ya Pak. Kalau yang ini yang termahal. Saya buka. Tentunya kita lebih kenalan produk dulu. Mungkin habis sholat nanti kita bicara marketing plan, Pak. Kita putar-putar produk aja dulu ya. Nah, saya akan coba dan ada di sini yang belum pernah coba produk One Mall. Belum ada kan? Belum ada. Gini deh, sebelum saya mulai, ada nggak di dalam ruangan ini yang punya gangguan kesehatan hari ini sekarang ini? Ada. Siapa? Gangguan apa? Punya gangguan semua ya. Sakitnya di mana? Usus. Terus apa lagi? Enggak kok. Lemas. Kantong kejepit. Agak kram-kram Pak. Sering kram gitu. Ini kebas. Oke. Pak, saya baru kenal dengan beliau. Saya nggak kenal, nggak ada rekayasa. Saya pinggang. Kita akan coba tes sekarang. Pak Ide izin, saya belum kenal beliau, nggak ada rekayasaan gitu kan. Kita akan coba sekarang dengan catatan, karena nanti kita mau cari kejar testimoni. Kalau kita nggak pasang sekarang Pak, nggak bisa kita kejar testimoni gitu kan. Nggak apa-apa Pak. Nggak banyak. Penting untuk Perlu, sangat perlu. Ini produk kita yang termahal. Produk kita yang termahal ini namanya kolagen. Kolagen ini kalau orang kesehatan begitu dia tahu kandungannya, mereka kaget setengah mati, Pak. Karena di sini ada kolagen, ada koenzim CoQ10, ada hasayami, ada vitamin E dan ginsengnya di sini. Kemudian banyak sekali di sini kandungan-kandungan yang ada di sini. Kolagen kita itu bentuknya seperti ini. Ini kita ini aja. Bukain aja. Ini kalau kemasannya memang ini kemasannya premium semua. Karena Turki ini salah satu negara yang memuja keindahan. Jadi kalau di Turki itu Pak, coba cewek-ceweknya pernah lihat Akanokta? Pernah dengar Akanokta? Siapa itu Akanokta? Itu kan kemarin kalau kita di Antv itu menjadi drama Turki. Iya, pemimpin sekte wanita cantik gitu Pak Akanokta. Wanita cantik. Iya, ada sektenya di situ. Dan bangunan-bangunan bagus dan masjid sesudah Masjidil Haram yang paling indah adalah Masjid Sultan Ahmed di Istanbul itu. Nah seperti ini kolagen kita. Kolagen kita, iya. Dan ini adalah super kolagen terkuat saat ini ada di pasaran. Ini fungsinya ini mengencangkan kulit, dan ini before after bisa kita lihat dalam waktu seminggu. Tapi foto, ya kita foto. Tapi ini dipakai ini di sini, tempelnya di sini.
Sini ya. Atau di sini? Ya, di dada sebelah kanan. Kalau ke sini aja, begini. Iyalah. Gitu kan? Nah. Oke, yang punya gangguan sebelum kita ini, karena saya mau ngejar testimoni. Bisa. Apa? Dewi apa? Ya titiknya tertentu apa ada titik tertentu atau memang Bukan itu kalau Simple kok, Pak. Ada titiknya. Tapi nggak rumit kok. Karena satu titik itu bisa untuk semua. ini aja. Ini jadi cantik ini, bilang masker. Bukan masker boyo. Ada nggak yang mau nanti lah ya? Kita coba. Kalau ya, iya, ya betul. itu masalah sekali pakai ini ya. Iya. Kalau masker kalau bapaknya juga bagus sudah mas. Saya mau masker. Hadir. Selalu Mau lah. Kalau Om jangan kasih masker. biar saya manis loh. Kak Sarah mati. Jadi selama ini nggak terasa. Udah manis. Hilang kasihnya. Orang nggak takut lagi sama kita. Oke, yang Bapak dulu bisa tolong keluar. Bapak yang ini Ya. di Pak Ide, beliau di pinggang kiri kanan beliau. Di depan aja enggak? Atau di sini? Ada yang di Oh, pinggang kiri kanan agak ke bawah ya Pak, tempat tadi malam Pak Sapa. oke. Bapak sakit pinggang kanan juga tolong di. Boleh? Coba. Siapa lagi yang gangguan kesehatan? Pak Ide saya teman di sini Pak. Fatima. Di Jalan. Main tidur malam. Iya. Pak, sedianya siapa sama beliau? Hah? Pak yang angkat ini. Ini. Pak yang ngangkat. Yang beliau ini ya, beliau kebas di Kebas mulai dari Oke. apa namanya pergelangan ya, sampai jari ya. Pinggang kanan kiri. Pinggang ya, Bapak mana pinggang. ke sana aja? Di pinggul Pak. Bapak bisa dibuka aja sedikit Pak. Enggak apa-apa. Biar tepat sasaran dia Pak. Iya. Begini. Iya. Jadi mau saya ngetes digit-digit saya langsung. Teman-teman, Oh, ya tadi bangun. Ini biru. saya mencoba produk dari One more. One More Internasional. Saya ada keluhan suka kebas di tangan. Kalau misalnya nyetir apa, itu suka kebas gitu ya. Modalnya 48.000. Nah, saya coba buka dulu. Satu bungkusnya 25. Nih. Wah, yang dibukanya nih. Oh, dan 48.000 kita jual. Sabar dong kayaknya. Agak sabar ya. Oh, ini masih apa nih? karena baru kenal Pak. Nah, Di mana kebasnya? Izin. ya. Kalau Dari ngilu-ngilu di mana, mulai. Di sini. Dia di sini Pak nempel. Oh, di situ dia. Dengkul. Oh, iya. Izin ya. Ya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngilu-ngilu di mana, Jo? Ngilu apa ini? Dengkul-dengkul ini. Ngilu dengkul di pinggang. Pinggang ya. Sembuh. Ya. Amin. Cobain dari One More Internasional. Jadi selain bisa menyembuhkan ataupun menyehatkan tubuh, bisa menyembuhkan kantong tipis. Oke. Terima kasih. Oke. Dan katanya. Ya Pak. Satu lagi Pak. Lagi. Boleh. Kok nggak ada yang sehat? Badannya aja besar Pak. Tapi kantongnya padat ini yang main. Berapa subscriber dulu? Antara 6.000 sampai 12.500 per 3 hari untuk 3 hari. Yang Bapak itu tuh untuk 3 hari. 3 hari kalau sampai cabut 2 jam Enggak ada. Sayang sih. maksimal berapa? Maksimal 4 hari. Maksimal 4 hari kalau belum pas juga. Tapi biasanya 3 hari karena kita air apa semua biasanya 3 hari kan. Oh dia mending apa Pak? Kena sabun? Enggak, kalau di bagian tertentu Pak. Kalau di sini sering dia kadang lepas mandi. Tapi kalau di pinggang Pak, di sini itu mau seminggu pun dia masih biasa. Iya, Betah dari situ ya Pak. betah dia di situ. Nah, Kalau kena air nggak apa? Jangan kosong kayak ini. enggak apa-apa. Dia ini tanya kalau ini udah diukur semua untuk wudhu Pak. Jadi gini, kita di sini
kan wudhu misalnya di sini nih kayak Kalau wudhu nggak enak. nggak bisa wudhu, nggak Mandi wajib udah lah. diatur, Kalau nggak wudhu kan tertentu ya wajib, ini udah enak. diatur oleh pihak Turki. Ini nyerap air Pak, jadi kalau ada air kita Masuk ya? masuk, jadi nggak perlu takut itu dia nggak terhalang, jadi nggak harus dilepas dulu karena memang basisnya One More ini kan syariah Islam gitu kan, syariah Islam. Nah, jadi produk kita yang pertama ini adalah PNG. Dan izin nanti setelah kedatangan saya kedua, Pak mohon izin kalau bisa saya bicara di hotel lah, di slide gitu kan. Ini kan di luar perencanaan kita sebenarnya. Nah, iya, ini produk kita. Ini adalah Painless Night Glue. Painless Night Glue ini kalau bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan adalah anti sakit yang bekerja di malam hari. Painless ini artinya anti sakit. Jadi kalau produk sudah ngasih nama painless itu udah ganas itu kan. Karena anti sakit gitu kan. Painless ini artinya anti sakit. Gitu. Anti sakit night glue. Night ini dia bekerja di malam hari. Glue ini tempelan. Gitu. Dia menempel yang bekerja di malam hari yang menghilangkan rasa sakit. Berani sekali bahasa ini. Ini painless night glue ini bahan utamanya itu yang pertama adalah ginseng Korea. Ini ada ginseng Korea. Jadi ginseng Korea ini untuk orang stamina. Makanya ini bagus sekali. Ini adalah obat kejantanan. Bahan utamanya itu ginseng. Ginseng tahu sendiri. Nah, ini kabar baik nih. Entah nggak tahu kabar baik itu apa kabar buruk untuk ibu-ibu. Ini adalah obat kejantanan yang paling kuat yang pernah ada. Bukan apa sih? Kejantanan yang paling kuat. Harga berapa? Harga. Jangan di penis. Om atau apa? Di ujung penis itu di belakang. Berapa harganya? Ujung Enggak lah. Ada aja. Dia jelas 3 jari di bawah. 3 jari bawah. karena pakai karet juga tanam kan ya. Harga. Bukan di bulu di atas. Kalau mau jari 3 jari di bawah gitu kan. Nah, jadi ini 3 jari di bawah besar. Nah, ini minimal reaksinya ini 2 jam ya. Itu sebelum berbuahan ini 2 jam. Saya foto sini ya. Batasan Harga berapa? Kalau ini untuk kejantanan 6.000 kalau pakai. Sekali pakai 6.000. Enggak ada Pak, Untuk enggak 3 ada hari. batasan umur. enggak Ya sudah rumah tangga lah. Anak-anak di atas umur setahun itu udah boleh. ada batasan. Iya. Boleh nanti salah. Terus dia punya besaran tempelan apa sama atau di bawah itu? Beda kan. Enggak, kalau anak-anak dia dipotong 2 lagi tuh. Itu standarisasi kan? Standarisasi. Nanti kan nggak ngerti. Jadi 20 atau lembar. 16. 16 lah, kalau dulu 16 lah, kapan kan 16. Iya, 16. Tetap 3 hari ya. 16. Waktu tak sama 3 hari. Iya. Nah, ini brengsek. Kemudian salah satu kandungannya lagi ini adalah spirulina. Ini super food. Ini bagus untuk ini untuk asupan tambahan. Karena spirulina itu kalau kata bahasa marketing itu katanya itu makanannya astronot. Jadi kalau astronot datang ke bulan, Pak, dia makan spirulina. Ya, ini memang gangga jauh. Nanti nggak sama kanan kita pakai ini lah. Hah? Nggak sama kanan gitu kan? Memang bukan nggak usah makan. Maksudnya juga ada tambahan asupan gitu loh kan, tambah asupan. Jadi beda tenaga bapak. Yang paling terasa itu bangun pagi. Nah, oh ya, saya nggak ada maksud apa-apa. Tadi malam kita uji cobakan kepada 3 orang, Pak Safawan, Pak Ide, sama Pak Agung. Saya mau tanya dulu sama Pak Agung. Tadi malam pakai gimana rasanya pagi hari? Jujur aja Pak, mau ada manfaat bilang ada, enggak juga bilang enggak. Penyakit pinggang. Tadi malam ditempel di lokasi kan sudah saya bilang. Yang kiri sudah nggak sakit. Setengah jam ya? Iya. Yang setengah jam. Yang kanan masih terasa. Tadi saya biasa nggak tahan jongkok. Pagi tadi saya sengaja jongkok sambil nyetrika. Biasanya kan di atas ya. Saya setrika sendiri jongkok. Biasanya ini kalau satu pasang baju sudah nggak, ini sudah sakit. Bangunnya sudah Itu umur Pak. iya, Motor umur itu. iya. Tadi bangun seperti biasa saja. Alhamdulillah. Walaupun yang sebelah kanannya masih Belum ini ya. belum seperti yang kiri. Tapi yang kiri udah hilang ya. Kemudian satu lagi, tadi malam kami tidur itu azan subuh saya. Diskusi sama yang di rumah, ada kawan, diskusi sampai azan subuh. Ya. Saya baru tidur setengah 6, saya bilang ke istri, jangan bangunin sebelum jam 9. Iya. Jangan bangunin sebelum jam 9. Ternyata
Bahkan jam 7 saya bangun, segar. Segar. Ya. Untung sih bisa bangun pagi. Artinya biasanya kalau kita begadang, walaupun bangunnya jam 9 itu nggak nyaman. Ya. Iya, Fresh ya. perfect gitu ya. Segar. Iya. Padahal jam 7 ya. Iya. Biasanya jam 9 pun saya dibangunin kalau udah begadang itu saya masih ngomel bangunnya. Ini nggak bangun aja seperti itu. Alhamdulillah. Pak Abdul, coba cerita. Kalau saya dari malam sampai rumah jam 2, jam 2:45. Iya. Nah, saya penyakit satu, kalau lama naik sepeda motor, tangan pasti kebas. Iya. Iya. Ya. Iya. Alhamdulillah sampai tadi itu nggak ada kebas, sampai di kering. Saya sengaja gini, kebas nggak ya? Iya. Nah, satu. Yang kedua Pak, ini leher. Karena ini sistemnya kita pakai helm, itu pasti saya selalu kalau jalan pasti gini Pak. Pasti selalu gitu. Iya. Pegel, kurang. Tapi tadi malam itu nggak saya alami. Iya. Terus yang paling buat istri saya heran Pak. Nah saya tidur jam 3, 4:30 bangun. Biasa Pak kalau bangun tuh pasti gini. Dan nggak bisa langsung berdiri. Kalau langsung berdiri pasti goyang Pak, jatuh. Gamang. Itu pasti selalu begitu. Apalagi kalau dia kurang tidur. Tadi pagi itu istilahnya bang subuh gitu. Ya udah Pak, gitu saya bangun, langsung mau ke kamar mandi gitu ya. Saya udah keluar kok nggak goyang tuh Pak? Biasa gitu Pak, bangun tidur pasti saya duduk dulu karena kalau langsung berdiri pasti jatuh lagi Pak. Iya. Goyang gitu gampang. Oyong gitu kan. Kan seperti saya bilang kemarin itu kan, kalau saya kurang tidur pasti ada penyakitnya. Tadi malam enggak, saya udah aman aja. Akan perbaikan ya. Testimoni yang ekstrim dari sana. Coba Pak Salawat tadi malam juga pakai. Coba cerita. Ini kebetulan 3 orang ini Pak, yang tadi malam kami tes live. Coba dulu minimal pernah nyoba gitu kan. Nah, gimana? Kalau saya berhubung karena ada bermasalah di lengan sebelah kiri, itu untuk jangankan untuk ini. Kemarin Pak Ide sendiri saksinya untuk gini aja nggak bisa. Kemudian saya dikusuk sama apa Pak ahli orang dari apa terapi Thailand itu. Nah itu Pak Ide yang apa kan? Itu sampai ngerasainnya setengah mati, orang dibekuk-bekuk entah gimana-mana. Jadi untuk ini pun nggak bisa. Ini bisa ya? Alhamdulillah nih Pak, lurus. Alhamdulillah. Bisa tepuk tangan Pak. Alhamdulillah. Kemudian bangun tidur tadi itu udah nggak sakit gitu. Biasanya kan bangun tidur macam apa? Semutan. Apa sakit denyut gitu kan, kram gitu kan. Nah baru lama hilang gitu kan. Tapi alhamdulillah udah bisa gini. Alhamdulillah. Ini udah lurus ini. Jangan nulis Yang Biasa nggak bisa. Yang satu lagi nggak diceritakan. Jangan. Itu rahasia. banyak nulis soal kalau nggak sakit. Terus tadi sebelum kemarin Pak, itu saya kan singgah ke rumah mama. Mama saya itu udah 70-an. Jadi dia sekarang di jantungnya itu sudah pasang alat bantu jantung Pak. Terus jadi lututnya itu bengkak. Jadi susah jalan Pak. Jadi merah yang memar. Kemudian tangan ini nggak bisa Pak. Kalau gini tuh upaya gitu. Iya. Tadi sebelum kemarin saya singgah ke situ. Saya tempel di lututnya, ya kan. Kemudian dia bilang, kok meresap kata dia gitu kan. Iya. Langsung Pak, saya di situ sambil masang yang kanan, kan kiri sudah terpasang. Iya. Dia bisa langsung begini Pak. Tadinya selalu begini aja nggak bisa lurus. Terus makanya sholat itu duduk, nggak bisa gitu kan. Terus tangannya kan gini, keram ini. Saya pasang di tangan kiri gitu. Saya mungkin cuma detik lah, masang itu kan sebentar. Iya. Kan? Belum lagi saya masang yang sebelah kanan. Dia bilang, kok enak ya kata dia begini gitu. Iya. Jadi seperti ada yang ini ya tadi Pak, ada yang meresap gitu ya kan. Saya udah bisa begini-begini Pak, belum 5 menit Pak. Saya masih menempel yang kiri, yang kanan belum selesai lagi. Udah gerak. Udah bisa begini dia. Kok bisa gini tanganku? Itu tadi makanya saya agak terlambat kemarin itu saya ke rumah mama belum saya coba. Iya. Iya. Artinya
kita jangan bicara anu dulu kan, kayak orang lain dulu. Artinya kan gini Pak, saya berkeinginan bercita-cita adalah ini betul-betul, karena jujur aja kebetulan dulu saya pertama kali, yang mungkin lebih dulu ya dapat produk, saya coba sendiri, banyak orang yang nangis datang ke saya. Itu nggak banyak. Ada almarhum yang meninggal minggu lalu, Ibu Dainur ini ya, Ibu Dainur. Itu adalah orang yang pertama di One More yang join paket gold. Orang pertama yang join di Padang, Bu Dainur. Itu adalah dosen UNP. Itu dia sering ketemu saya langsung nangis. Dia menganggap saya ini sudah seperti anaknya. Itu gara-gara dia sholat itu selalu dia begini. Sekarang dengan adanya itu kan, kemudian banyak orang yang ambilin Pak, parahnya minta ampun. Dan kami lihat semua alhamdulillah yang penderita diabetes kadar gula tinggi Pak itu drastis. Dan bisa Bapak tes, kalau kami di Padang sebelum pakai painless night dulu, sebelum ya Bapak tes kadar gula dulu Pak, tes kadar gula dulu, kemudian tempel di sini di kiri kanan, kemudian tes kadar gula lagi 2 jam Pak. Kalau nggak turun kadar gulanya Bapak, kami bayar ongkos periksanya itu 2 kali lipat. Kalau di Padang 25.000 untuk ngetes kadar gula, di sini nggak tahu 50.000. Kalau nggak turun Pak, berarti kami bayar 100.000. Gitu. Jadi 2 kali lipatnya. Artinya apa? Saat ini Pak, yang paling banyak di lingkungan kita itu yang pertama jujur penyakit diabetes, gula. Kemudian kolesterol Pak, kolesterol. Kemudian asam urat, betul asam urat. Stroke Pak, stroke. Asam lambung. Tubuh Pak. Ya, yang umum aja nih. Kemudian Diabetes. lemak sawat, lemak gitu kan, cepat keluar. Ekonomi. Migrain. Migrain itu Nah, paling umum. migrain paling umum. Bapak tahu nggak? Semua penyakit ini, alhamdulillah, 10.000, 5.000. Jujur aja, Pak, orang dusun pun mampu beli, Pak. Jujur aja. Karena mereka, mungkin bagi kita semua di sini ya, mau makan 50.000, uangnya jutaan di saku, gak ada masalah. Tapi bagi orang kampung Pak, itu 10.000, 5.000 itu besar sekali bagi mereka. Artinya apa? Produk ini bisa masuk ke situ Pak. Mereka bisa dicobakan. Dari situlah mindsetnya nanti. Oh nanti bagaimana sistem bekerja, masalah psikosistem vitasan kita serahkan ke ahlinya aja. Saya bicara tentang produk dulu gitu, asas manfaatnya dulu gitu kan? Ya. Ini kan dari Turki Pak. Ya. Nah, mereka kan langsung melihat segi oke semuanya kan. Nah ini waktu kita orang puasa sekarang, Ya. dia pakai itu kan asupan makanan. Betul. Nah, bagian dengan kita puasa. Iya. Sudah saya tanyakan dulu sama gimana? orang Turki. Jadi gini, Gimana, di Turki itu 99% Islam, ya. ya kan? Jadi Pak, produk kita ini sangat dianjurkan ketika orang berpuasa. Enggak, maksudnya gini Pak, itu waktu berpuasa kan nggak boleh makan. Iya. Ini kan kita asupan gizi tetap kan cuma dari kulit, Dari kulit. bukan dari mulut. Bukan ya. dari mulut. Nah pertanyaannya itu batal nggak puasanya? Boleh, enggak batal. Nah, kan itu Karena yang sudah batal. keluar fatwa dari pemerintah Turki. Nah, kan itu karena Iya. mereka kan lebih ngerti. Betul, Nah, katanya nanti kalau nggak ya saya lebih puasa ini kan asupan gizi. Iya, betul. Beda kan makan dengan dari kulit. Kulit, Kan iya, beda. Memang betul. nggak boleh makan kan? Tapi Iya. dari kulit gimana gitu? Iya, Ya. boleh Pak. Nah, Boleh. boleh. Karena itu tanya Majelis ulamanya Majelis ulama. Dan sudah saya katakan tadi, bukan hanya untuk orang puasa, untuk orang wudhu pun dibagian. Karena gini Pak, untuk wudhu itu semuanya harus basah. Ya. Jujur aja. Nah, bagaimana kalau pas di bagian yang kita basahin itu ada produk apa kayak abang ini nih? Permisi Bang, izin Bang. Kan di sini nih. Ini tadi, oh udah Nih. Terlepas ya. Lepas. Kalau di sini Nah, kalau di sini kan nggak mungkin kita buka Pak. Produk One More udah dicantumkan dan memang udah dites Pak. Dites saja, begitu kena air dia meresap ke dalam Pak. Jadi dia tidak mengganggu unsur agama kita. Dan perlu diketahui One More ini berasal dari negara Islam Pak. Gitu. Jadi artinya untuk puasa udah kami tanyakan itu nggak ada masalah. Jadi ini seperti doping yang dilegalkan. Karena memang dari sisi syariat sendiri itu kan dia hawa nafsu. Kemudian masuk lewat mulut Pak. Dia itu aja hawa nafsu kayak amarah, bohong gitu kan, ibu. Dan makanan yang lewat mulut Pak, atau minuman lewat mulut, lewat dari itu nggak ada masalah. Jadi artinya ini lebih ke perawatan, nggak ada masalah. Jadi boleh dipakai dan sangat dianjurkan. Bahkan vitamin B ini untuk orang hamil sangat dianjurkan ini Pak, wajib pakai ini.
vitamin B kita ini, gitu kan? Jadi itu PNG. Saya lanjutkan lagi. Kemudian ini ada kandungannya itu kalsium. Nah, Bapak tahu faktor terpenting dari tubuh manusia ini ada namanya itu kalsium, ya kan? Kalau asupan kalsium kita tidak cukup, maka dia akan mengambil dari gigi dan tulang, Pak. Jadi tulang Bapak, kalau dia kalsiumnya nggak cukup, dia akan ambil gigi, tulangnya itu diambil. Makanya itu yang menyebabkan tulang orang itu bolong-bolong, keropos, gitu loh. Jadi tulangnya nggak kuat lagi. Ini ada kalsiumnya, dan kalsium ini adalah ingredient bagus untuk orang yang untuk tulang. Kemudian di sini ada glukosamin dan kondroitin. Glukosamin itu sendi ini Pak, olinya tulang apa itu? Ya, jadi antara tulang dengan tulang, ya kan? Iya. Ini ada sendi, ada oli pelumasnya Pak. Bantalannya. Iya, bantalannya, ya kan? Jadi kalau orang yang kurang olinya itu nih bunyi-bunyi Pak, keropos-keropos. Nah kalau di kita ini sangat bagus sekali Pak. Dan dia juga untuk merangsang pertumbuhan sumsum tulang. Jadi ini jujur aja sangat penting sekali painless night dulu ini kalau kita bicara. Di sini ada juga bahannya guarana. Nanti masalah produk saya share di grup, nanti ada bahasa lengkapnya. Nanti saya share. Nanti nih bikin grup atau siapa deh Pak Agung deh bikin grup. Saya akan pasok seluruh info-info tentang One More. Kita belajar dulu nih tentang ini kan. Nah jadi dibuat itu gunanya itu kalsium. Nah, kemudian glukosamin kondroitin juga seperti itu dan sangat luar biasa. Kan ada dengar iklan di TV kayak apa gitu ya. Itu sangat penting sekali. Dan banyak orang ini penyakitnya itu Pak, penyakit tulang ini memang nggak kita rasain langsung Pak. Jadi kita santai. Tapi ketika Anda umur 50, 60, ketika Anda sudah sakit, jujur aja waktu Anda sudah terlambat untuk menikah itu. Untuk memperbaikinya sudah susah. Nggak bisa secepat itu Pak. Orang yang keropos tulang nggak akan mungkin bisa disembuhkan dalam waktu seminggu. Makanya harus ada perawatan. Nah kelebihan dari PNG ini selain dia multivitamin yang lain, dia juga punya kalsium, kondroitin dan glukosamin. Nah ini ada vitamin C. Vitamin C, makanya itu vitamin C ini bagus untuk orang yang stamina lemah gitu kan, yang menyebabkan kenapa hubungan kita suami istri, insya Allah Pak, kalau pakai ini ada sedikit beda hubungan ini kita, nggak ada istilah siap nama ronde ibaratnya kata orang kan gitu. Memang ini luar biasa, saya akui, dan ini lebih tahan lama deh gitu kan. Kemudian dia juga antiseptik Pak. Nah, ini satu, ada case di Padang. Ibu-ibu coba nih, buktikan kata saya. Jangan hanya percaya aja kata saya, nanti buktikan. Biasanya ibu-ibu di dapur pernah sekali-sekali luka kena pisau kan? Ya kan? Yang ibu lakukan biasanya mau pakai handuk. Pakai plas. Ya, plas. Apa jadi plas kan? Kan gitu. Tahu nggak Pak Ibu? Di Padang kejadiannya, dia juga seperti itu. Ketika dia ini pas nggak ada sabun plas, dia ambil ini, ditutupkan kayak yang luka tadi itu, tutupkan. Nah, ibu percaya nggak percaya? 5 menit dia penasaran gimana jarinya, buka. Kalau cuma darah berhenti biasa. Ini lukanya yang tadinya ngapa? Nutup rapat dari ujung ke ujung. Nampak garis lurus saja bekas luka Pak di sini. Ini orangnya ada. Nah, buktikan itu. Artinya apa? Ini memang terbukti sebagai antiseptik alami. Sekarang saya katakan ini, berapa harga Pak? Tapi untuk ini ya, untuk orang luka ini bisa dibelah dua memanjang Pak. Menutup begini, iya, kayak plester kan. Nah, harganya berapa jadinya? Ini karena paket kecil Pak, kalau paket besar ini 1.500 segini. Kalau dibagi dua 750. Anda beli salon pas nggak dapat 750, 2.000, ya kan? Jadi harga kita sangat-sangat ya. Ini bukan cuma darah berhenti, lukanya tuh nutup dari nyambung ujung ke ujung Pak. Tapi nampak garis kecilnya tuh bekas luka itu nampak Pak. Luar biasa nggak ini Pak? Bu, hati-hati Bu, jangan salah tempel tutup. Oke, ada yang mau sholat, ada yang mau makan. Nah, habis ini baru kita bicara plan.